Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majelis kita menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas pada malam hari ini menindaklanjutkan pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus yang berkaitan dengan atharud dunub wal ma'as, dampak buruk dari dosa dan maksiat. Ilan nufusi, kepada jiwa. Jadi perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu menyisakan perkara buruk kepada jiwa. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa maksiat itu ibarat racun kepada badan. Wa lil ma'asi minal atharil qabihah al madmumah, kata Imam Ibnu Qayyim, di dalam maksiat itu terdapat dampak pengaruh al-qabih yang buruk, al-madmumah yang tercela. Jadi perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu menyisakan keburukan dan tercela kepada jiwa manusia. Al-mudarrah, dan membahayakan.
bil qalbi kepada hati. Ya, membawa bahaya kepada hati. Wal badan juga kepada badan. Fid dunya wal akhirah, baik itu dalam kerusakan dunia maupun akhirat. Jadi maksiat itu memiliki pengaruh yang buruk. Maksiat itu membahayakan jiwa, membahayakan badan, merusak urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, apa di antaranya? Di antara dari perbuatan maksiat yang pertama adalah hirmanul ilm. Insyaallah. Hirmanul ilm. Terhalang untuk mendapatkan ilmu. Terhalang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu nurun, cahaya. Ilmu niku cahaya. Yaqdhifuhullahu fil qalb, yang Allah tanamkan ke dalam hati manusia. Ilmu itu cahaya yang Allah tanamkan ke dalam hati manusia. Makanya nanti kalau kita ngaji, terus ilmunya meresap, ilmu itu menjadi pemimpin dalam hati kita. Ngerti pemimpin? Maksudnya pemimpin itu ketika kita akan bergerak apa saja, ilmu itu yang membisiki kita nanti. Hati itu membisikkan ke dalam diri kita. Membisikkan, Anda bisikan, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Makanya ketika lihat, ya, ketika ilmu sudah masuk ke dalam jiwa dan jiwa menerima ilmu, ilmu yang meresap ke dalam hati, apa ciri yang paling gampang? Menghasilkan rasa khasyah. Menghasilkan rasa khasyah. Memiliki rasa takut kepada dosa. Nah, dari rasa takut kepada dosa itulah orang di dalam menjalani kehidupan hati-hati. Pasti bicara nanti. Hati yang menjaga kita nanti, ilmu yang menjaga kita itu. Ilmu yang menjaga kita. Seperti dulu kita belum ngaji kan gak ngerti. Nah, ya berbanyak hal yang gak kita ngerti. Makan, minum, seperti tangan kanan kiri kan gak ngerti dulu. Terus pakai mangan ini ya tangan kanan kiri. Oke. Gimana kan? Begitu kenal ngaji, oh ternyata tidak boleh dengan tangan kiri. Tapi sudah terlatih sekian puluh tahun, kadang-kadang lali. Mangan ngaten niku. Begitu ingat langsung puter. Oh, enggak boleh. Astagfirullah. Sama dulu dengan kita ngaji. Sebelum tahu adab-adab to'am, ya kalau makan lupa enggak baca doa. Lupa enggak baca doa, diem apa enggak? Sekarang begitu lupa baca doa, begitu tinggal separuh makanan, apa dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Awaluhu wa akhiruh. Kalau nggak bisa gimana? Kadung. Orang ngerti. Kalau nggak ngerti gimana? Ya lanjut, kan gitu kan? Ternyata ada solusinya. Ada solusinya. Masya Allah. Mimpin mbak ini. Masuk WC, masuk kamar mandi sama bang. Kok masuk kamar mandi?
Masuk WC dengan masuk masjid sama apa enggak? Adabnya beda. Kalau masuk kamar mandi kaki bukan dua kaki ya. Nah, kayak vampir. Vampirnya Cina. Masuk masjid yang nyuruh siapa? Ilmu kita berbicara. Ilmu spontan berbicara. Nggak pakai ilmu menyuruh. Kami pernah duduk di halte lagi nunggu bis di luar kota. Di luar kota. Waktu nunggu di bis itu nggak ada yang ngomong. Ya masing-masing nggak ada yang kenal. Qadarullah ada orang bersin di samping sebelah sana. Bersin. Jeples. Alhamdulillah. Kita spontan kan. Baca apa? Kalau ngaji. Kalau nggak ngaji. Seger ya. Betul itu? Kita spontan Mbak. Jeples gitu. Yarhamukallah. Langsung yang bersin tadi jawab. Langsung noleh ke kita. Gara-gara bersin kenalan. Makanya besok kalau kepingin kenalan bersin. Nanti ada orang ngaji apa enggak di majelis itu ketahuan nanti. Lo bener lah itu. Subhanallah. Siapa yang nyuruh demikian? Ilmu yang nyuruh kita demikian. Yang nyuruh kita demikian ilmu. Ya. Nah itu ilmu ketika masuk ke dalam hati. Maka ilmu itu cahaya yang Allah tanamkan ke dalam hati. Ketika ilmu sudah masuk ke dalam hati, orang hidup berjalan kemana ke sana kemari itu dipimpin oleh itu tandanya. Ilmunya memimpin dia. Ketika transaksi ada penawaran, kok saya tertarik dengan barang ini, tapi sistemnya riba, langsung diterima apa ditolak? Kenapa? Takut kepada dosa. Barangnya tertarik, harganya murah, cuma sistemnya riba. Tertarik barangnya tertarik, tapi takut dengan orang yang takut dengan dosa, walaupun dia tertarik dengan barang tersebut, diambil apa ditolak? Diambil apa ditolak? Yang nolak siapa? Ilmu. Itu dasarnya ilmu. Dasarnya ilmu. Masya Allah. Sebaliknya kata beliau Imam Qayyim, wal maksiat, adapun maksiat tudfi'u dzalikan nur, itu memadamkan cahaya. Ya, maksiat memadamkan cahaya. Masya Allah. Oleh karena itu jangan dirusak. Orang yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka baginya wajib menjaga hatinya, menjaga dirinya. Ya, menjaga dirinya. Nah, dosa menimbulkan penghalang. Dosa menimbulkan penghalang, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tu'radul fitanu alal qulub. Fitnah-fitnah itu menempel dalam lubuk hati manusia. Ya, kal hasiri audan, bagaikan tenunan selai tikar, selai demi selai. Jadi fitnah-fitnah itu nempel, ditawarkan oleh Allah kepada hati-hati manusia itu. Seperti tembikar yang ditenun selai demi selai.
Maka kata Nabi, fa ayyu qalbin usyribaha, maka hati mana saja yang mengambilnya, hati mana saja yang menerimanya, nukita fihi nuktatun saudat, maka hati yang menerima maksiat itu timbul bercak berwarna hitam, membekas titik hitam di hatinya. Artinya begini, setiap orang melakukan maksiat, maka maksiat yang dilakukan itu menyisakan titik hitam di dalam hati. Menyisakan titik hitam di dalam hati. Wa ayyu qalbin angkaraha, dan hati mana saja yang mengingkarinya, nukita fi nuktatun bayda, menyisakan titik putih di dalam hatinya. Hatta tasira ala qalbaini, sehingga hati manusia terbagi menjadi dua. Hati manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, ala abayat mithla sofa, hati yang putih, hati yang jernih seperti batu yang halus lagi licin, jernih bening. Ya, fala tadurhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Kalau hati sudah seperti ini, tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan. Ada fitnah macam apa akan ditolak oleh orang tersebut. Ya, ada fitnah apa saja, ada maksiat apa saja, ada penawaran apa saja, itu akan diingkari oleh hati yang seperti ini. Itu hati yang bersih, hati yang terjaga dengan ilmunya. Makanya ilmu itu menghasilkan rasa takut. Ingat peristiwa laki-laki yang dimuliakan oleh Allah di hari kiamat. Salah satunya laki-laki yang tinggal sendirian, kemudian didatangi siapa? Kok pura-pura lupa tuh? Gak apa-apa, istri gak masalah. Gimana? Didatangi wanita cantik, gitu aja kok gak berani jawab. Ya, laki-laki tinggal sendirian didatangi wanita cantik dalam kesunyian, gak ada siapapun. Wanita ini cantik, hartawan, bangsawan, gak ada, jauh dari siapapun. Lalu mengajak berzina. Laki-laki tersebut menolak. Apa yang menyebabkan dia menolak? Apa jawabnya? Ini khasyatullah, ini akhafullah. Rasa takutnya yang menyebabkan demikian. Antum jangan bermimpi jadi laki-laki ini. Antum karena laki-laki yang gak gampang tegaan. Datang wanita seperti ini yang momot antum. Astagfirullah. Rasa takut itu luar biasa. Pengaruhnya kepada jiwa. Nah, maka dikatakan oleh beliau, oleh Nabi SAW, hati yang sudah seperti ini tidak akan ada yang membahayakan bagi. Tidak ada akan membahayakan bagi. Kemudian wal-akhir, ada pun hati yang lain. Hati yang lain, hati yang menerima maksiat. Hati yang tidak simpani rasa takut kepada Allah. Akhirnya apa? Wal akharu aswad. Hati yang hitam. Hati yang hitam. Bercak hitam. Maka maksiat yang dilakukan itu sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit akan menjadi hitam legam. Kalkus majakhian. Seperti periuk yang terlungkup. Tahu periuk, Pak? Kalau orang Jawa dulu kemaron, dandang, buat masak nasi itu nanti hati itu seperti periuk yang tengkurap. Jadi hitam keabu-abuan. Itu sudah saking
Napa nih? Hitamnya sudah. Hitam legam. Nah kalau hati sudah demikian apa kata Nabi? La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaron. Ya. Hati itu tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Insyaallah. Ya, makanya sekarang banyak orang-orang ahli sholat, ahli zikir, ahli baca Quran, begitu dimintai pendapat bagi masyarakat bicarnes kemaksiatan gone dhewe wis gak usah ngurusi wong liya, wong duwe keyakinan dhewe-dhewe ana balasane dhewe. Ini namanya enggak mengingkari kemungkaran. Kemungkaran harus diingkari dulu, itu mungkar dan harus dicegah. Amin. Kalau jenengan bilang, oh itu kemungkaran, yes, dia jalankan, dia dapat, ya kita nggak usah ngurusi keyakinan orang lain. Ini namanya nggak peduli. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi, Allah menurunkan Al-Quran untuk apa? Allah mengutus Nabi untuk apa? Memberikan bimbingan kepada manusia untuk tegak namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk dijelaskan kepada manusia, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mungkar itu sifatnya untuk dicegah, bukan dibiarkan. Kecuali nanti mengandung mudarat yang lebih besar darinya. Intinya apa? Diingkari itu wajib. Lah hati yang maksiat tidak mengingkari kemungkaran. Maka di dalam riwayat yang lain, ketika hati sudah seperti itu yang disebut oleh Allah Ta'ala Al-Ron. Surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin. Ayat 14. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Sudah ketemu? Ayat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Masya Allah. Apa yang telah mereka kerjakan itu apa? Telah menutupi hati-hati mereka. Ini Masya Allah, ini pengaruh yang sangat besar terhadap sebuah kemaksiatan. Pengaruh yang sangat besar dari suatu kemaksiatan. Kemudian disebutkan dalam satu kisah, ya, walamma jalasa al-imam asy-Syafi'i baina yadi Malik. Ketika Imam Syafi'i duduk di depan Imam Malik, gurunya. Imam Syafi'i duduk di depan Imam Malik, gurunya. Wa qara'a alaihi. Kemudian membacakan kitabnya Imam Malik. Hafalan kitab Imam Malik, Imam Awal, kitab Al-Muwatta. Ajabahu ma ra'a. Imam Malik terkagum-kagum dengan hafalannya Imam Syafi'i. Terkagum-kagum dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Ya. Wa min waqar, dari kesempurnaan fatanatuhu. Kecerdasannya itu. Cerdas sekali Imam Syafi'i. Ya. Kemudian beliau berkata, Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, apa katanya? Inni arallah qad alqa ala qalbika nuran. Hai Imam Syafi'i, sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah memberikan, ya, cahaya ke dalam hatimu.
Allah menurunkan cahaya ke dalam hatimu. Ini nasihatnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Ya, Masya Allah. Aku melihat Allah menurunkan cahaya ke dalam hatimu. Fala tudfi'u. Jangan engkau padamkan cahaya itu. Bidzulmatil maksiat, dengan gelapnya maksiat. Jangan engkau padamkan cahaya ilmu itu dengan gelapnya maksiat. Ya. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak berkata, Ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Aku melihat dosa-dosa telah mematikan hati. Kata Imam Ibnu Mubarak, aku telah melihat dosa-dosa telah mematikan hati. Wa qad yuritud dulla itmanuha. Terus-menerus melakukan dosa mewariskan kehinaan. Terus-menerus melakukan dosa mewariskan kehinaan. Wa tarkut dunubi hayatul qulubi. Dan meninggalkan dosa-dosa, itu kehidupan bagi hati. Apa Pak? Kalau besok jenengan ditanya nasihatnya ini bisa nggak? Besok coba sebutkan nasihatnya Imam Mubarak. Saged betul. Hah? Awas disimpan makanya ilmu itu. Wa tarkud dunubi hayatul qulubi. Meninggalkan dosa-dosa merupakan kehidupan bagi hati. Wa khairun li nafsik isyanuha. Dan meninggalkan dosa merupakan kebaikan bagi jiwa. Insyaallah. Ini kalimat-kalimat yang merupakan wasiat-wasiat emas dari para ulama. Lalu kita lihat kisah Imam Syafi'i yang kehilangan hafalannya. Atau mungkin ini nanti jadi renungan buat kita. Biasanya kalau kita nambah hafalan berapa hari sekali? Dalam nggak nambah-nambah. Menjaga istiqomah Ustaz. Allah, ini nanti jadi masalah di akhirat. Loh iya loh. Ya, kalau dunia nggak nambah-nambah support ya. Tapi kebaikan tidak menambah, nggak support. Ini kan pertanyaan. Ya, kita simak kisah Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya. Imam Syafi'i mengadu gurunya. Qala as-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi. Aku mengadu kepada Imam Waqi. Loh ini para ulama yang disimpan gitu. Kenapa? Itu ilmu. Aku mengadu kepada Imam Waqi. Su'ahifdi, buruknya hafalanku. Jadi ada hafalan Imam Syafi'i yang terlupakan. Itu dalam kisah yang lain. Ya, kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Fa'arsadani, kata beliau. Kemudian Imam Waqi membimbingku, memberikan pencerahan kepadaku, ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Jadi Imam Waqi memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i, tinggalkan maksiat.
Apakah Imam Syafi'i berbuat maksiat? Apa maksiat yang telah dilakukan oleh Imam Syafi'i? Ini rumahnya Imam Waqi', ini rumah Imam Syafi'i. Ini rumahnya Imam Waqi', ini rumahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau berangkat taklim ke rumah Imam Waqi' itu melalui pasar. Di tengah-tengahnya ada pasar. Nah, kalau berangkat ke pasar, berangkat ke Imam Waqi' gurunya itu melewati pasar. Nah, kalau lewat pasar kita tahu orang kalau masuk pasar itu kayak apa pakaiannya. Qadarullah pada waktu berjalan itu Imam Syafi'i melihat betisnya wanita yang tersingkap. Enggak sengaja. Melihat betisnya wanita tersingkap. Kemudian apa Imam Syafi'i mendelengi? Mendelengi? Enggak. Boten mendelengi Imam Syafi'i. Begitu dia melihat betis yang tersingkap, segera dia jalankan perjalanan. Itu bisa menyebabkan hafalannya merotoli. Amin dana kula biasa mendelok wong adus malah. Gimana hafalan bisa masuk ke hati? Keinginan untuk nambah kebaikan kok nggak ada. Wis kita cukup gini aja sudah. Itu musibah buruk bagi seorang muslim. Bapak, Ibu masih yakin ada kehidupan setelah kematian? Yakin benar? Apa yang Anda yakini dengan kehidupan setelah kematian? Kehidupan setelah kematian, kehidupan yang kayak apa? Kehidupan untuk menerima balasan. Kehidupan dalam rangka menerima balasan. Kalau kita yakin dengan kehidupan itu, bagaimana kita bermalas-malasan hari ini? Bagaimana kita meyakini ada pembalasan? Kita dibalas, lalu kita bermalas-malasan. Dari mana keyakinan itu ada? Saya dipahami ini. Kalau orang itu kan dalam jalan hidup kan sesuai dengan keyakinan. Kalau besok lusa, bulan depan, tahun depan kita masih hidup, yakin saya masih hidup. Sudah jelas kita sekarang santai-santai. Kenapa kita santai-santai? Karena kita masih meyakini kematian itu masih jauh. Coba kalau diberitahukan kepada antum, kurang 4 hari lagi antum mati, kira-kira gimana? Coba kira-kira gimana? Wah sudah kita tinggalkan, resign gitu kalau perlu. Ya, tinggalkan semua kelezatan dunia. Banyak beristighfar, banyak mohon kepada Allah. Makanya ada satu kisah di rumah sakit, ada bapak-bapak sakit parah, istrinya dipanggil oleh dokter, diberitahu tentang penyakit suaminya. Yang sakit gak diberitahu. Yang sakit gak diberitahu. Ibunya yang diberitahu. Istrinya. Hasil diagnosa semua dokter di sini, seluruh tim dokter menyatakan bahwa umur suami ibu tidak lama lagi akan berakhir. Akan berakhir. Ini kami sudah mengerahkan kecuali mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kecuali demikian. Kalau istri ini yakin dengan ucapan dokter, apa yang dilakukan istri kepada suaminya? Dia akan tunggui suaminya tiap hari. Dipegang erat-erat. Nangis terus di sana. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Begitu masuk 3 hari, ini sudah detik-detik terakhir. Tapi dilakukan kira-kira. Semakin erat, semakin dekat. Kata suami, saya istri gak usah nangis saja, saya udah gak apa-apa. Tambah nangis istrinya itu. Betul benar. Kecemasan, kematian sudah ada di permatian, dokter sudah bilang demikian. Jadi kan lihat gerakan hatinya, pergeseran jiwanya, ya, melakukan kebaikan, minta maaf kepada suaminya.
Dan suaminya pun dimaafkan. Hari keempat masuk. Lewat hari kelima masuk. Ternyata gak mati-mati. Berubah mana? Berubah mana? Yang kemarin gak makan bakso, langsung makan bakso. Kenapa? Hari kritis sudah. Prediksi dokter. Meleset. Istri menangis terus. Gak doyan makan. Pelak-pelak. Itu keyakinan. Lalu bagaimana kita yakin kita nanti dibalas seperti amal kita? Lalu kita tidak berupaya untuk menambah dan mengingatkan. Tidak menambah dan meningkatkan kualitas amal itu. Sementara kita yakin yaumul jaza, ada hari pembalasan. Kita tidak takut kepada Allah kita menjadi orang-orang yang terlantar. Apa kita tidak takut kita menjadi orang-orang yang sengsara dengan kembali kepada Allah tanpa membawa bekal yang cukup. Sedekah terbatas, baca Quran terbatas, sholat terbatas, ilmu terbatas. Lalu bekal ini kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu. Ada yang perlu diperbaiki dalam diri, ada yang perlu diperbaiki dalam diri. Nah, ini yang pertama tentang bahaya dari maksiat. Akhirnya apa? Orang yang banyak maksiat sulit menerima ilmu. Sulit menerima ilmu. Oleh karena itulah di dalam kitab Khulasah Ta'dhimil Ilmu disebutkan, apabila orang ingin mendapat ilmu, dimudahkan oleh Allah mencerna ilmu dan hatinya menerima taufik dan hidayah dari Allah. Yang pertama apa? Tathiru wi'a'al ilm min najasatiha. Langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh para thalabul ilm adalah membersihkan wadahnya ilmu dari kotoran-kotorannya. Membersihkan wadahnya ilmu dari apa? Kotorannya. Nah, kotoran manusia, kotoran yang mengotori jiwa hati manusia itu ada dua yang paling mendasar. Pertama disebut syahwat. Yang kedua disebut syubhat. Ini kotoran yang paling mengerikan, yang merusak hati manusia. Ya. Nah, adapun syahwat, ya, yang diserang itu apa? Mental, nafsu. Mentalnya, kecondongan kepada semuanya, kecondongan, kecintaan kepada semua yang disenang, itu syahwat namanya. Itu namanya apa? Syahwat. Dan ini yang paling bahaya, Pak. Bahaya sekali. Makanya kalau orang sudah mengikuti keinginan hatinya, pokoknya hatiku kutata senang-senang deh. Itu ya Allah, itu menjadi mendapat musibah paling buruk. Apa? Qaswatul qalb. Ini bisa menyebabkan kerasnya hati. Kerasnya hati. Ya, terus pokoknya hiburan, kesenangan. Nonton nyari hiburan boleh apa enggak? Nyari hiburan boleh apa enggak? Boleh, enggak masalah. Tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Ini bahaya nanti kalau sahabat mentalnya rusak, kecondongan dituruti, kecintaan semuanya dituruti, apa kata hati dituruti, itu akan melahirkan kerasnya hati. Rusak nanti. Itu syubhat. Kalau ini syubhat itu berupa apa? Rancunya pemikiran. Nah ini rancunya pemikiran. Jadi pemahamannya yang dirusak.
Nah, adapun syahwat yang paling mengerikan itu 3. Syahwat yang paling mengerikan itu ada 3 sifat yang merupakan sumber segala dosa. Dan itu sudah kita pernah bahas. Sumber segala dosa, sumber segala kemaksiatan. 3. 1, al-kibr, kesombongan. Ya, kesombongan. Dibuang, dilawan, dijauhi, diusahakan jangan dibiarkan kesombongan ada dalam hati. Dari sisi apapun. Karena manusia tidak layak dari sisi apapun untuk sombong. Kalau kita mau sombong, dari sisi apa coba? Coba dicek dulu. Harta, punya kapatek suge. Kita kaya? Kita kaya enggak? Enggak seberapa kaya. Ya, kalau banyak harta mungkin, tapi kaya belum tentu. Ilmu gimana? Pas-pasan. Benar? Ilmu pas-pasan kita. Apalagi yang mau disombongkan apa? Kekuatan? Kedudukan? Dari sisi mana kita akan sombong? Dari sisi mana? Ibadah? Amal soleh? Enggak ada yang patut disombongkan. Kita banyak kekurangan. Itu pertama yang harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Itu sumber segala dosa. Kenapa? Itu sifatnya iblis. Sifatnya iblis. Yang kedua, al-khirs, tamak kepada dunia. Rakus kepada dunia. Itu yang menyebabkan. Jadi yang pertama, yang menyebabkan iblis diusir dari kerajaan langit karena kesombongan. Yang khirs, Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena tidak puas dengan apa yang ada. Khirs, tamak kepada dunia. Yang ketiga, al-hasad, pertumpahan darah pertama kali. Ya, pertumpahan darah pertama kali terjadinya peristiwa pembunuhan disebabkan karena penyakit hasad. 3, kotoran hati yang paling besar yang merupakan sumber dari segala dosa. Pertama, sombong. Pelakunya iblis. 2, tamak. Pelakunya Adam. 3, hasad. Pelakunya siapa? Putra. Siapa? Qabil apa Habil? Qabil. Masya Allah. Ini dosa pertama kali yang terjadi. Pertama kali. Ya, ini dosa pertama kali. 3 ini. Sebelum ada maksiat, belum ada zina, belum ada syirik, belum ada mencuri, belum ada pendustaan, belum ada semua kesalahan. Ini yang sudah terjadi pertama kali. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sumber segala dosa berasal dari 3 dosa ini. 1, sombong. 2, tamak. 3, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya kira sampai di sini dulu kajian kita. Ini Pak, get-get kok suaraku tambah enteng. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin apa yang kita pelajari sarang-sarang menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan bulan depan kita masuk poin kedua, bahaya maksiat kepada jiwa. Bahaya maksiat kepada jiwa. Yang kedua nomor kehampaan, kegerbutan.
sangat. Nanti kita ungkapkan. Niki nanti Pak menghasilkan apa? Bun, jenengan perhatikan dengan baik. Soalnya wakil kalau sing kena ini. Apa nggak usah dibahas? Cekak konangan. Jadi kita dibahas kena, yakin kena kita. Kenapa? Di antaranya apa? Kita itu gampang jemuk, gampang bosan, gampang gak kerasa ngomong. Kenapa? Bosan. Kenapa? Ingin jalan-jalan. Kenapa? Gersang. Kenapa? Jemuk. Kenapa? Kok ngini-ngini air? Akhirnya dolek sing gak ngini-ngini air. Betul itu? Itu bersumber dari dosa. Nanti akan kita ungkapkan rahasianya di mana. Enggak pakai enggak kena kita. Baik, kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.